Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa presensi ya di link yang sudah Bu Guru share di grup WA. Tanpa pengetahuan, tindakan tidak akan berguna, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari surah Ad-Duha. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui arti surat Ad-Duha. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan surat Ad-Duha. Yang ketiga yaitu membaca surat Ad-Duha dengan fasih dan benar. Yang keempat, menghafalkan surat Ad-Duha dengan fasih dan benar. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa arti surat Ad-Duha? Surah Ad-Duha adalah surah yang ke-93 dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Surah Ad-Duha ini digolongkan dalam surah Makkiyah yang diturunkan setelah surat Al-Fajr. Nama Ad-Duha ini diambil dari kata yang terdapat pada kalimat pertama yang artinya yaitu waktu matahari sepenggalahan naik. Surah ini menerangkan tentang pemeliharaan Allah SWT terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya, seperti larangan berbuat buruk terhadap anak yatim, orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi Muhammad SAW supaya mensyukuri segala nikmatnya. Nah, anak-anak, sudah bisakah kalian membaca surat Ad-Duha? Nah, sekarang yuk kita sama-sama melafalkan surat Ad-Duha. Kalian tirukan Bu Guru ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wadduha walaili idza sajja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal saufa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka aila fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala taqhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Nah, anak-anak, ada yang sudah hafal surat Ad-Duha? Dan mengapa kita harus menghafalkan surat Ad-Duha? Tujuan kita menghafalkan surat Ad-Duha yaitu yang pertama, senilai 360 sedekah. Di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi. Ya, seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Yang kedua yaitu mencukupi kebutuhan. Allah SWT berfirman, "Wahai anak-anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya
aku cukupkan untukmu di sepanjang hari ini. Ketiga yaitu diampuni segala dosanya. Yang ketiga yaitu diampuni segala dosanya. Orang yang sholat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Di sini Ibu Afifah akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Reni ya, yaitu tentang arti dari surat Ad-Duha dan isi kandungan dari surat Ad-Duha itu sendiri. Pertama kita bahas tentang arti surat Ad-Duha, dimulai dari bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dolan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'amma yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang isi kandungan dari surat Ad-Duha. Yang pertama, isi kandungannya adalah Allah tidak menurunkan wahyu sementara kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang lalu atau hari-hari yang sebelumnya. Yang ketiga, kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih utama daripada kehidupan di dunia. Yang keempat, di antara nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah mendapat perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau mengalami kebingungan, dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan atau miskin. Yang kelima, kita harus memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang yang meminta-minta. Yang keenam, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia penjelasan materi pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan. Silahkan anak-anak hafalkan surat Ad-Duha
dan di video ya. Lalu pengumpulannya bagaimana, Bu? Nah, untuk pengumpulannya silahkan anak-anak itu mengumpulkan melalui WhatsApp ya. Udah paham semuanya? Nah, alhamdulillah kalau sudah. Selanjutnya, apakah anak-anak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini atau ada yang kurang paham tentang materi pada hari ini, atau mau bertanya tentang penugasan, yaitu video tadi, silahkan anak-anak bertanya melalui WhatsApp ya. Ibu tunggu jika ada yang bertanya. Baiklah, selanjutnya sebelum kita tutup materi pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita simpulkan materi pada hari ini terlebih dahulu ya. Yaitu surat Ad-Duha. Itu artinya, Ad-Duha sendiri artinya demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Dan surat Ad-Duha ini merupakan surat ke-93 dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan diturunkan di Makkah pada waktu fajar atau di waktu pagi hari. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena itu tadi ya, turun di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Isi kandungan dari surat Ad-Duha sendiri yaitu Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara waktu kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Allah itu meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad. Jelaskan juga kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Yang ketiga, kehidupan di akhirat lebih baik dan lebih utama daripada kehidupan di dunia. Yang keempat, di antara nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah mendapat perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau mengalami kebingungan, dan diberikan kecukupan saat beliau kekurangan atau miskin. Kita sebagai umat Islam harus memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang yang meminta-minta. Terus yang keenam, nikmat Allah harus selalu disyukuri dan dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia ya pembelajaran pada hari ini dan kesimpulan pada hari ini ya. Selanjutnya kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa bersama ya. Kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.